Shalom, shalom, sahabat-sahabat dari GBS Haleluya Palur. Mari saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mengadakan ibadah online, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, haleluya Tuhan, berkati kami Tuhan, teman-teman kami dari ibadah online GBS Haleluya Palur. Kiranya Engkau berkati jemaat-jemaat-Mu ini, pelayan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati untuk mengadakan ibadah online pada sore hari ini. Tuhan Yesus, haleluya, berkati Tuhan pemimpin pujian serta pemain musik yang akan ibadah sore hari ini Tuhan. Kiranya Engkau sertai dan Engkau berkati Tuhan. Serta Tuhan, kami juga berdoa bagi pembawa firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati dengan kuasa-Mu yang kudus Tuhan, sehingga firman-Mu yang dibagikan berfaedah bagi kami semua Tuhan, dan masuk dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kiranya Engkau berkati Tuhan, jauhkan kami dari yang jahat, pimpin kami ke jalan yang benar. Lindungi kami Tuhan, awal, pertengahan, dan akhir Engkau lindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita masuk ke ruang Maha Kudus. Kita puji Dia, kita agungkan namanya, karena Dia Allah yang setia. Puji nama Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu,
segala raja. Hanya Dia Allah yang layak kita tinggikan. Hanya Dia Allah yang layak kita agungkan. Mari Bapak dan Saudara, kita akan bersorak-sorai karena langit dan bumi pun memuji Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang layak kami agungkan, Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Puji nama Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, kenanglah
Shalom. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaat GBS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online dari GBS Haleluya Palur, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Sore hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang Selasa lalu berada di Roma pasal 2. Dan ini nanti kita akan belajar Roma pasal 3. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberkati kami dengan kesehatan yang sempurna. Dan saat ini kami ingin belajar firman-Mu melalui ibadah online. Jamah kami, jamah hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu boleh mewartakan Injil dan jemaat-Mu pun siap untuk menerimanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Kita ulang ya. Selasa yang lalu kita belajar tentang Taurat dan tradisi sunat. Ya, Selasa lalu Taurat dan tradisi sunat. Taurat diturunkan oleh Allah sebagai buku panduan agar manusia mengenal Allah dan mereka berbuat baik. Akhirnya banyak orang belajar Taurat, lalu Tuhan menginginkan sesudah kamu belajar Taurat, kamu menjadi pinter, kamu dapat memimpin mereka yang masih bodoh. Supaya mereka mengenal Taurat, supaya perbuatan-perbuatan mereka menjadi baik. Tapi kenyataannya, para pengajar Taurat, kehidupannya tidak dapat menjadi contoh dan teladan. Jadi, Taurat tidak dapat membawa orang-orang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kita sampai ke Roma pasal 3. Dalam Roma 3 ini, Rasul Paulus ingin menyadarkan orang-orang Yahudi yang dulunya itu benci terhadap Kristus, bahkan menyalibkan Kristus, menjadi orang yang kenal dengan Kristus. Karena hanya melalui Kristuslah seluruh anugerah Allah itu dapat dinikmati dan dia dapat masuk surga. Nah, kita baca dari sekarang Roma pasal 3 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Dan apakah gunanya sunat? Jadi Roma pasal 3 ini dibuka oleh Rasul Paulus yang menegaskan sekali lagi. Apa kelebihan orang Yahudi? Dan untuk apakah tradisi sunat itu? Nah, memang banyak kelebihan orang Yahudi itu banyak Bapak Ibu. Secara nyata bahwa kita lihat bangsa Yahudi adalah bangsa yang luar biasa. Bangsa Yahudi memiliki inteligensi yang di atas rata-rata. Lalu bangsa Yahudi sering dalam Alkitab, sering orang-orang teolog mengatakan dia bangsa kesayangan Allah. Nah, jadi hebat. Kenapa hebat? Karena kitab suci diturunkan kepada bangsa Yahudi, bukan kepada bangsa-bangsa yang lain. Sehingga tidak aneh kalau bangsa Yahudi disebut bangsa kesayangan Allah. Dan hanya bangsa Yahudi yang mengenal Taurat, bangsa Yahudi yang hafal Taurat, inteligensinya tinggi, tetapi
dia tidak mau menerima Kristus. Dia tidak mau menerima Yesus. Dia tidak mau mengakui bahwa Yesus itu Allah yang menjelma menjadi manusia. Sehingga Rasul Paulus ditugaskan oleh Allah untuk menyadarkan orang Yahudi. Rasul Paulus ditugaskan oleh Allah untuk menyadarkan orang Yunani, untuk menyadarkan bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini, termasuk menyadarkan Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Nah, Allah benar-benar mengasihi dunia supaya kasih-Nya ini dapat dinikmati, sudah diberikan, maka supaya dapat dinikmati. Kita baca Roma 3 ayat 4. Allah adalah benar. Dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu. Nah, tegas Rasul Paulus mengatakan semua manusia pembohong. Kita akan baca selanjutnya ayat 9 dan ayat yang ke-10. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Nah, ayat 10-nya seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Siapapun saudara, siapapun saya, siapapun kita, manusia yang ada di dalam dunia ini, Alkitab sudah katakan tidak ada yang benar. Nah, lebih-lebih pada ayat 2, pada ayat-ayat selanjutnya, ayat yang ke-11 dan 12, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan-jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Nah, mari kita berhenti sejenak. Mari kita renungkan. Mari kita lihat hati kita. Apakah benar kata firman Tuhan? Apakah benar ayat-ayat yang ditulis oleh Paulus ini? Tidak ada seorang pun yang benar. Bahkan tidak ada seorang pun yang berguna. Sangat mengerikan. Dikatakan mulut mereka penuh sumpah serapah, kerongkongan mereka seperti kubur yang menganga, kaki mereka cepat menumpahkan darah. Tidak ada jalan damai. Mereka tidak kenal yang namanya damai. Kalau kita masih berada di tempat ini, masih berada di perkataan firman Allah ini, mari kita bertobat. Nah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Walaupun mereka sudah
menggunakan hukum Taurat. Bahkan hukum Taurat dikatakan orang kenal hukum Taurat, semakin mengenal hukum Taurat, semakin ngerti dia itu berdosa. Karena dia ngerti berdosa, maka manusia berusaha untuk lepas dari dosa dengan cara mereka. Padahal makin mencari, makin tidak menemukan. Makin membuat, makin salah. Tapi mereka terus. Dan ini, kejadian ini, atau hal ini, saudara-saudara kita masih seperti ini. Bagaimana dengan Bapak Ibu, saudara dan saya? Nah, jadi Tuhan memberikan Yesus Kristus. Tuhan memberikan Yesus Kristus supaya keindahan dunia ini dapat dinikmati. Tuhan memberikan Yesus Kristus supaya mereka nanti kalau selesai masa hidupnya di dalam dunia ini masuk ke surga. Tawaran ini loh yang harus kita tawarkan kepada mereka. Ya, Roma 3 ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Ya, sekali lagi. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Allah adil. Orang yang berdosa, orang yang salah harus dihukum. Yesus Kristus mengatakan kepada kita, yang dihukum bukan kamu. Kalau kamu percaya kepadaku dengan iman, maka kamu tidak akan dihukum. Ya. Jadi karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dulu pada masa kesabarannya. Nah, bagaimana caranya untuk menerima keselamatan? Hanya dengan iman. Percaya pada Yesus. Dan sebagai bukti percaya ialah mengikuti apa yang diajarkan Yesus. Saya percaya. Saya harus mengikuti ajarannya. Contoh, kita harus berusaha untuk memperbaiki tutur kata kita dan tingkah laku kita. Bukan hanya tutur kata kita pakai dan. Ya. Kita harus memperbaiki tutur kata kita dan tingkah laku kita. Untuk apa? Membangun damai. Tadi dikatakan manusia lama, manusia yang ditulis tadi dikatakan tidak memiliki jalan damai, tidak kenal jalan damai. Sedangkan orang yang menerima Yesus, orang yang imannya diarahkan kepada Yesus, diajarkan jalan damai dalam hidupnya. Mereka damai kepada Allah, mereka damai kepada diri sendiri, mereka damai dengan hatinya, mereka damai dengan keluarganya, mereka damai dengan saudaranya, mereka damai dengan lingkungannya, bahkan damai dengan sesamanya. Kata damai ini harus dibangun. Bukan asal ngomong. Tetapi harus dibangun, harus diusahakan. Taurat tidak mengajarkan damai. Karena di dalam Taurat dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yesus mengajarkan damai kepada setiap pengikutnya, kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah,
sesudah diajarkan, terapkan dalam hidup. Terapkan. Pertama, mari kita membangun damai dengan hati. Hati kita bangun dengan bangunan damai. Supaya mulut kita mewartakan damai. Supaya pikiran kita berisikan damai. Tidak gampang. Tetapi bersama Yesus yang diberitakan oleh Rasul Paulus, Allah telah mengutus Yesus untuk mengajarkan ajaran damai kepada setiap orang. Mari Bapak Ibu, hari ini apa hebatnya orang yang mengatakan dia orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hebatnya. Yang hebat adalah setiap orang yang memiliki iman kepada Yesus, dia diubah menjadi orang hebat karena hatinya penuh damai. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah mengajarkan kepada kami pelajaran damai itu. Pelajaran yang banyak orang cari dalam dunia ini. Tetapi kami telah menemukan Engkau. Iman kami telah kami arahkan kepadamu. Bahkan Engkau telah ada di hati kami. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, mari kita tetap taat pada aturan pemerintah. Aturan pemerintah 3M. Ya, tetap memakai masker, tetap mencuci tangan, tetap menjaga jarak, dan GBIS tambah 1B, tetap berdoa. Amin. Ya. Yang kedua, doakan agar ibadah online ini terus jalan. Karena ibadah online ini dikonsumsi oleh teman-teman kita yang jauh. Doakan. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu yang menjadi moto kita, yang menjadi semboyan kita. Lalu kita doakan agar yang ikut ibadah online itu mau like, ya. Yang kedua mau share. Yang ketiga mau komen. Doakan agar ibadah online ini krunya sehat, semangat, dan doakan agar alat-alat yang digunakan awet. Ya, karena berkat Tuhan alat-alatnya awet. Dalam nama Yesus semua alat awet. Butuh doa dari Bapak Ibu. Yang ketiga, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka. Maka kepada Bapak, Ibu, Saudara yang belum beribadah secara tatap muka, kami mengundang. Ya, untuk anak sekolah minggu jam 7 pagi. Untuk ibadah raya, Minggu jam 9 pagi. Untuk ibadah pendalaman Alkitab, Selasa jam 6 sore. Untuk ibadah cabang, Rabu jam 6 sore. Cabang Perumnas Palur yang ibadahnya di kantor Mission Care. Lalu Jumat ada ibadah permata, persekutuan rumah tangga berada di Geraha. Jadi Bapak Ibu yang belum datang, yang kepingin kegiatan, tadi sudah saya sebutkan di atas. Sebelum kita akhiri, mari kita naikkan doa syafaat.
Saya minta Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan sama-sama naikkan syafaat kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami serahkan bangsa ini ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan, baik para pemimpin-pemimpin kami, baik dari Bapak Presiden, Wakil, para menteri, gubernur, bupati, dan sampai ke daerah. Tuhan Yesus, biarlah Engkau sertai mereka, sehingga bangsa ini dapat berjalan dengan baik dan ada di dalam perlindungan-Mu ya Bapa, sehingga berkat Allah tercurah atas bangsa ini dan setiap persoalan-persoalan bangsa ini dapat diselesaikan dengan baik, dan demikian juga bangsa ini mengalami kemajuan yang datangnya daripada Engkau. Untuk itu Bapa, kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Iman kami satukan. Iman kami serahkan kepadamu. Dan iman kami mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang kami sebut namanya, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan yang luar biasa. Kami menyerahkan Hendra Wijaya yang organ tubuhnya minta baru. Kami berdoa untuk Arin yang minta dapat berjalan kuat, tulang-tulangnya kuat. Arin dapat menjadi ibu yang mengasuh anak-anak karena memiliki kekuatan yang sempurna. Ibu Setia Purnama kau jamah dengan kesembuhan, dan juga Ibu Linda dosen Unisri kau jamah dengan kesembuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Dalam nama Yesus jadilah sembuh. Kami juga berdoa untuk Pak Paulus Sugito, berdoa untuk Lili, berdoa untuk Ibu Bambang, berdoa untuk Ibu Doner, berdoa untuk Bapak Ibu Sriono, berdoa untuk Bapak Hinanto, berdoa untuk Pak Marsudi, berdoa untuk cucu kami Inkosi Johnson Panjaitan. Jamah Tuhan, pemulihan terjadi. Pada saat kami berdoa, tangan Kau tumpangkan. Dalam nama Yesus, mereka dipulihkan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan akhiri ibadah online kami. Kami menyerahkan jemaat-jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Bukalah tingkap-tingkap langit dan curahkanlah segala berkat. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk segala yang kau rencanakan dalam hidupmu. Terimalah berkat untuk segala pekerjaan-pekerjaanmu. Dan biarlah berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah, sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Jika engkau pulang nanti berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.